Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aris Marizalda dengan NIM 8111419167, Rombel Hukum Otonomi Daerah, Senin jam 15.00 dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan otonomi daerah dan solusi penyelesaiannya. Nah, sebelum masuk ke permasalahannya, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah merupakan penyerahan hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya masing-masing. Sebelum era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan sangat terpusat, sehingga menyebabkan seringkali program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dalam rangka menghilangkan sentralisme pemerintah melalui gerakan moral tahun 98 menghasilkan suatu konsep desentralisasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga muncullah istilah otonomi daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan otonomi daerah di Indonesia masih jauh dari harapan. Di era reformasi, semangat untuk perubahan dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah, maka lahir juga apa yang kita sebut desentralisasi korupsi. Hal ini muncul dengan alasan banyaknya praktik korupsi di pemerintahan daerah. Berdasarkan laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester 1 2020 oleh Indonesia Corruption Watch, bahwa terdapat 44 kasus atau sekitar 26% kasus korupsi merupakan korupsi anggaran desa, yang rata-rata kerugian negara mencapai 378 juta per kasus. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi, yaitu pemerintah kabupaten di urutan pertama, lalu pemerintah desa, dan pemerintah kota, sedangkan pemerintah provinsi di urutan ke-6. Pada pemetaan korupsi berdasarkan jabatan, kepala daerah berada di peringkat ketiga dengan jumlah tersangka sebanyak 47 orang. Modus yang umum digunakan yakni penggelapan anggaran desa. Otonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara optimal malah dimanfaatkan oknum-oknum untuk melakukan korupsi di tingkat daerah dan akhirnya menghancurkan harapan pelayanan publik yang baik sebagai tujuan desentralisasi itu sendiri. Penyebaran korupsi di daerah menimbulkan pertanyaan tentang fungsi pengawasan di DPRD. DPRD yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran daerah, namun hal tersebut tidak berjalan optimal. Bahkan ketua ataupun anggota DPRD pun ikut tersandung kasus korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara yang memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Sulitnya akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan, keamanan suatu negara pun terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk, terperosok ke dalam kemiskinan dan dampak lainnya yang tentu saja merugikan masyarakat dan membuat masyarakat semakin sengsara. Yang pertama ada preventif, yaitu pencegahan korupsi. Dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat khususnya di daerah, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi dan asosiasi bisnis, kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional bisa melalui pendidikan, seminar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada represif atau penindakan, dapat dilakukan dengan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor seadil-adilnya, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Dan yang terakhir ada masyarakat, yaitu pengawasan dari masyarakat apabila ada indikasi korupsi dan melaporkannya, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, partisipasi masyarakat pada gerakan anti korupsi. Selain itu, dari sisi tata kelola pemerintahannya pun harus diperbaiki. Setiap kegiatan haruslah dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Lebih mengutamakan kemampuan diri dan profesionalitas serta integritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.